Pak Yusuf, koordinasi yang dilakukan dengan SDP dan juga penyedia fasilitas pelabuhan sendiri sejauh ini seperti apa, Pak, yang dimaksimalkan dan tentu saja menyambut musim arus balik nanti? Baik, untuk ke arus balik kami tetap menyiapkan skenario dan skema serta persiapan operasi tidak kalah pentingnya seperti arus mudik. Jadi arus mudik dan arus balik standarisasinya tetap kita perhatikan agar supaya tidak kendor di dalam persiapan dan seluruh stakeholders yang terkait dan terlibat, kami dengan kepolisian terlibat juga dalam integrasi operasi lilin dan juga kami dengan dinas perhubungan, stakeholders dari kementerian atau regulator dan juga asosiasi tetap mempersiapkan antisipasi arus balik ini sebagaimana arus mudik tentunya, agar supaya semuanya bisa terseberangkan atau terlayani dengan baik, Mas Vicky. Ya, adakah treatment persiapan yang berbeda antara arus mudik dan juga arus balik? Ada hal-hal yang sama dan berbeda hanya karena penyebaran. Jadi kemungkinan arus balik itu ada penyebaran yang lebih lama daripada arus mudik, tetapi tetap fitnya semua titik-titik pelayanan kita pastikan untuk tidak kendor dan tetap siap untuk melayani. Baik, ya secara proyeksi ataupun mungkin dari tren yang kemudian berjalan sejauh ini setelah arus balik biasanya ada urbanisasi, artinya di moda-moda transportasi yang lain ada penambahan jumlah penumpang yang kembali ke kota-kota besar begitu ya. Nah dari SDP sendiri bagaimana mengantisipasi proyeksi ini Pak Yusuf, apakah memang juga menjadi tren yang terjadi di moda transportasi laut? Ya, mirip Mas Vicky, dari tahun ke tahun kita melihat pergerakannya demikian. Untuk arus balik ada juga keluarga mungkin yang pemudik itu bertambah untuk menyeberang. Tapi untuk mengantisipasi lonjakan-lonjakan ini kami tetap mempersiapkan armada yang dengan ukuran-ukuran besar dengan waktu operasional yang bisa kita antisipasi untuk ditambahkan. Jadi masih ada slot trip pelayanan bisa kita tingkatkan menambah jumlah trip atau pelayanan di masing-masing rute. Jadi bila ada lonjakan ini bisa terantisipasi dan kapasitas terpasang kita itu masih di atas demand yang kita prediksikan paling puncak masih ada spasi 33%. Ini bertanda bahwa apabila ada lonjakan di luar daripada hal-hal yang kita prediksikan masih bisa terantisipasi, Mas Yuki. Baik, pengumuman mengenai masa cuti bersama memang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu begitu. Dari situ juga kemudian mungkin bisa diprediksi kapan sebetulnya akan terjadi puncak arus balik. Nah, dari asumsi ataupun mungkin proyeksi SDP sendiri kapan arus balik itu puncaknya begitu dan apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi jika kemudian memang ada kebutuhan yang cukup meningkat signifikan gitu dari sisi SDM, kemudian juga dari infrastruktur. Ya, untuk proyeksi arus balik kita memprediksikan terjadi pada tanggal 7 dan 8 Mei tahun 2022 yang diperkirakan di 14 cabang itu sejumlah 3.018.000 orang yang akan kembali dengan pejalan kaki dan juga penumpang di dalam kendaraan. Dan untuk antisipasi semacam ini, kita sekali lagi memperketat hal-hal terkait fitnya alat produksi, jumlah alat produksi, antisipasi untuk penambahan pelayanan rute maupun kapal yang untuk kita perbantukan, dan juga hal-hal terkait adanya zona atau area buffer zone untuk menampung pengguna jasa agar supaya memiliki filterisasi agar bisa menyeberang dengan baik, tidak terjadi penumpukan di ruas-ruas jalan dan juga di dalam pelabuhan tentunya, Mas Vicky. Baik, Pak Yusuf, terakhir apa yang Anda ingin sampaikan sebagai imbauan kepada masyarakat di musim mudik dan juga arus balik nanti? Baik, kami memohon partisipasi masyarakat untuk supaya membeli tiket yang jalur online ticketing bisa lebih awal, agar supaya bisa terprediksi atau bisa terencana dengan baik waktu kedatangan di pelabuhan, tidak terjadi penumpukan. Selain daripada itu, sesampainya di pelabuhan sudah dipastikan dalam perjalanan seluruh protokol kesehatan terkait untuk pemenuhan
syarat-syarat untuk pencegahan COVID-19 ini sudah terpenuhi, agar tidak lagi berlama-lama dilakukan pemeriksaan di pelabuhan, dan juga antisipasi cuaca yang kemungkinan akan ada cuaca ekstrim diperkirakan, agar supaya pengendara roda 2 mempersiapkan juga alat pelindung untuk hujan, dan lebih memilih jadwal-jadwal pemberangkatan dengan tidak pada jam-jam peak, agar supaya keleluasaan dan kenyamanan bisa terlaksana atau tercapai yang kita inginkan bersama, Mas Vicky. Baik, semoga memang musim mudik dan juga arus balik dapat berjalan dengan lancar. Pak Yusuf, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Spesial Dialog edisi Lebaran. Sampai jumpa, sukses selalu, sehat selalu. Sampai jumpa Pak Yusuf. Terima kasih Mas Vicky, seluruh pemirsa, selamat menikmati angkutan lebarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami di Spesial Dialog edisi Lebaran. Saya Wiki Adrian, undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.